Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudara-saudara, saya rindu kita merenungkan pada pagi hari ini kalimat pertama dari ayat ini. Disebutkan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskan artinya, saudara-saudara, pisahkan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalau kita melihat itu lebih sangat spesifik bahasa yang digunakan. Disebutkan, berikanlah tempat yang istimewa bagi Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Berikan tempat yang istimewa di dalam hatimu bagi Kristus sebagai Tuhan. Saudara-saudara, di manakah Tuhan kita tempatkan di dalam hidup kita? Sebagai apakah Kristus itu kita buat di dalam hidup kita? Apakah hanya sebagai pajangan belaka, saudara-saudara? Atau hanyakah seperti apa, saudara-saudara, ya, hiasan di dalam hidup kita? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berikan tempat yang istimewa bagi Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Kalau di dalam rumah tangga, Kristus harus menjadi Tuhan, menjadi Raja. Ada seorang kapten kapal, saudara-saudara, dia seringkali ralat ucapan orang Kristen yang berkata Kristus itu Yesus sebagai nakoda. Karena dia kapten kapal, dia mengerti. Dia berkata Yesus jangan sebagai nakoda, Yesus harus jadi kapten, katanya. Karena yang mengendalikan seluruh kapal itu adalah kapten, dia bilang. Artinya Kristus harus menjadi yang tertinggi di dalam hidup kita, dalam segala hal, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan pekerjaan kita, dalam urusan usaha kita. Kristus harus menjadi yang teristimewa. Sebagai apa dan di manakah Kristus kita tempatkan di dalam hidup kita? Dia sebagai Tuhan. Amsal berkata demikian, saudara. Amsal pasal 4 ayat yang ke-21 disebutkan. Ayat 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Simpanlah perkataan Kristus. Perkataan firman Tuhan adalah Kristus itu sendiri, Yesus itu sendiri. Taruhlah itu di dalam lubuk hati. Lubuk hati artinya di dalam tempat, di dalam hati yang paling dalam. Di dalam hati yang paling dalam. Boleh-boleh saja kita menempatkan banyak hal di dalam hati kita, itu wajar, saudara-saudara. Di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, itu wajar. Kita tempatkan keluarga kita tempatkan anak-anak, kita tempatkan istri suami, kita tempatkan usaha pekerjaan kita, karir kita, pendidikan kita di dalam hati kita, menjadi sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang kita lakukan, itu wajar dan harus. Tetapi Kristus harus ada di dalam lubuk hati, di tempat yang paling dalam, di tempat yang terbaik di hati kita. Segala sesuatu kita tempatkan sesudah Kristus. Kuduskan Kristus,
Berikan tempat yang istimewa bagi Kristus di dalam hatimu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kalau kita kembali lanjutkan di dalam kitab Amsal itu dikatakan, karena itulah yang menjadi kehidupan. Kristus adalah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Luar biasa. Kristus firman-Nya menjadi kehidupan bagi kita dan kesembuhan bagi kita. Di dalam kitab Injil Matius pasal 13, ketika di dalam pasal 13 ini Yesus memberikan banyak sekali perumpamaan. Tetapi di dalam ayat 44 sampai ayat 46 ada dua perumpamaan di sini disebutkan demikian. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Haleluya. Seperti harta terpendam yang ditemukan oleh seseorang, Kristus adalah harta. Kalau saya berkata, di dalam Kristus tersimpan segala harta hikmat dari Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya ketika orang itu menemukan harta terpendam itu, dia jual seluruh miliknya. Semua yang dimilikinya menjadi tidak ada arti. Menjadi tidak ada arti ketika dia telah menemukan Kristus. Itu yang dikatakan oleh Paulus, saudara-saudara. Segala yang lampau itu seperti sampah dibandingkan dengan Kristus. Seperti sampah dibandingkan dengan Kristus. Ini orang yang telah menemukan Kristus. Seperti mutiara yang terindah. Seorang pedagang, dia mengerti betul mana mutiara yang baik, mana mutiara yang tidak baik, mana mutiara yang terbaik. Itu sebabnya pedagang ini ketika dia menemukan mutiara yang luar biasa, dia jual segala apa yang ada padanya untuk membeli mutiara itu. Hati-hati saudara-saudara, jangan sampai kita terbalik. Kita menjual Kristus untuk mendapatkan hal-hal yang sampah sifatnya. Saudara-saudara, Kristus adalah yang termulia, yang termahal, yang teragung dalam hidup kita. Tempatkan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dialah kehidupan, dialah kesembuhan, dialah harta bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami tidak menempatkan Engkau sebagai Tuhan di dalam hati kami. Biarlah kami selalu menempatkan Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Beri kami keselamatan, beri kami kemujuran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.